Ya. Ya. Teman-teman sudah semua bergabung di e-learning yang sudah saya berikan enrollment kodenya di grup WhatsApp. Grup WhatsApp tetap ada untuk memudahkan koordinasi. Karena di e-learning kan kita harus login dulu dan lain-lain. Kalau misalnya kita bertanya dan lain-lain, memang lebih gampang menggunakan WhatsApp. Jadinya tetap ada grup WA dan ada juga grup e-learning untuk share materi dan lain-lain. Teman-teman sudah semua bergabung di grup e-learning ya? Apakah ada yang kesulitan? Ya, sudah. Sudah di-download materinya, sudah ada materi 1. Materi 1 adalah tentang dasar-dasar turunan atau derivatif. Saya share screen. Kurang jelas, Bu. Halo? Materi 1 sudah saya share di e-learning. Apakah sudah bisa di-download? Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Setelah di-download nanti akan saya jelaskan beberapa hal pokoknya. Nanti untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya pasti saya share materi dulu sebelum Zoom. Zoom tidak dilaksanakan setiap pertemuan, tapi misalkan 2 kali, misalnya 2 minggu sekali gitu ya. Nanti kita jadwalkan saja sesuai dengan keperluan. Jadi kalau misalkan memang perlu setiap minggu ada Zoom, ya ada Zoom. Tapi kalau tidak, berarti nanti melalui e-learning saja. Kita fleksibel pelaksanaan Zoom-nya. Nanti koordinasinya melalui grup WA. Sekarang baru pertemuan. Teman-teman yang lain bisa di-mute dulu sebentar, biar suaranya enggak gabung dengan suara saya. Jadi nanti kalau pecah, biar bisa jelas. Abdu, Bu, berisik, Bu. Karena ini absennya juga belum jadi nanti saya absennya manual di chat ya, di sini ya. Chat Zoom, absen, saya tulis absen. Di chatnya silahkan absen dari 1 dan seterusnya silahkan dilanjutkan ya. Sudah masuk kan? Chat saya sudah masuk ya. Halo. Sudah, Bu, sudah. Sudah, Bu, sudah. Sudah, Bu. Saya share screen tentang materi kalkulus. Materi ini sudah saya share di e-learning. Ini sudah ada di e-learning semuanya. Tinggal teman-teman download dan dipelajari. Saya jelaskan beberapa hal penting dulu. Yang pertama, karena memang kuliahnya daring, 100% masih daring di semester ini, teman-teman saya harapkan aktif melalui e-learning dan grup WhatsApp. Kita kan tidak pernah bertemu tatap muka, sehingga keaktifan dan lain-lain pasti dinilai dari e-learning dan grup WhatsApp. Jadi, karena sudah dapat subsidi dari Kemendikbud atau belum? Kalian sudah dapat apa belum? Kalau dosen-dosen sudah dapat. Kita sudah difasilitasi sebanyak 50 giga untuk conference dan e-learning dan lain-lain itu 50 giga 1 bulan. Jadi saya rasa tidak ada lagi komplain tentang kekurangan paket internet. Karena semua sudah difasilitasi oleh Kemendikbud 1 bulan 50 giga. Semoga semua sudah mendapatkan. Kalau belum nanti bisa di helpdesk kampus. Nanti ada tata caranya. Nah, untuk kalkulus kita pelajari dalam 3 SKS. Kenapa butuh pelajaran kalkulus? Karena saya orang PTI. Karena kita memerlukan ini sebagai dasar logika matematika. Karena nanti kalian berhubungan dengan pemrograman, bikin program, sintak, dan lain-lain. Jadi ini perlu sebagai dasar untuk logika berpikir matematika. Jadi kalkulus ini memang diterapkan di semester 1 di awal. Kontrak kuliahnya sudah dibaca apa belum, Rek? Kalian sudah baca slide saya apa belum? Sudah, Bu. Ya. Seperti perkuliahan yang lain, tugas itu 25%.
keaktifan juga 25%. Kuis ini fleksibel, nanti saya laksanakan pada umumnya sebanyak 2 kali dalam 1 semester. 1 semester kan 16 kali pertemuan ya. Kalian sudah tahu? Di awal-awal sudah dijelaskan apa belum Mbak dosen-dosennya? Belum. Halo, jawab, Borek. Bu. Kalian sudah Sudah, tahu belum Bu. kalau 16? Iya. UTS nanti minggu ke-8. Biasanya kuis itu di tengah-tengah sebelum UTS atau sebelum UAS. Biasanya minggu ke-6 atau minggu ke-7 dan minggu ke-14 dan minggu ke-15. UTS 25% karena ini sudah aturannya, UAS juga 25%. Tapi biasanya nilai UTS dan nilai UAS itu nggak tahu ya, kalau dulu itu nilai UTS dan UAS itu kebanyakan jeblok. Jadi untuk menaikkan nilai itu biasanya dari nilai tugas. Jadi jangan ngersulo kalau dapat banyak tugas, karena tugas itu untuk membantu menaikkan grade nilai kalian. Memang kuliah tidak cari nilai, tapi kalau dapatnya DE kan eman. Jangan sampai dapat di bawah B atau C ya. Karena daring, kalian juga terfasilitasi semua dari rumah, tidak perlu datang ke kampus dan lain-lain, sehingga semoga semuanya nanti bisa dapat nilai maksimal. Amin. RPS pun sudah saya upload ya di e-learning. RPS ini berisi materi-materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Apa saja pokok bahasannya dan lain-lain, itu semua ada di RPS. RPS-nya sudah di-download apa belum? Sudah. Sudah, Bu. Nah, kalau sudah di-download nanti bisa dipelajari sendiri. Ini sudah ada pokok bahasan yang penting, saya sudah taruh di sini. Pokok bahasannya yang pertama adalah turunan beserta aplikasinya. Mungkin teman-teman sudah pernah dapat turunan dulu di SMA atau SMK. Kalau anak PTI pada umumnya SMK. Nggak tahu teman-teman ini banyakan SMA atau SMK? SMA atau SMK? SMK, Bu. SMK. SMK, Bu, SMA. Rata-rata, Bu, sama. Rata-rata SMK kan ada SMA atau SMA. SMK. Itu mungkin sudah pernah dapat, Bu, tapi SMK, Bu. iya STM ya Kak Po boleh. STM. Memang sudah pernah dapat, tetapi mungkin nanti di sini kita akan mempelajarinya lebih detail lagi. Ini tidak di mata kuliah ini memang tidak berlanjut, maksudnya tidak ada kalkulus 1, kalkulus 2, tidak, hanya satu saja. Tapi ini penting, mengapa ditaruh di awal untuk memantapkan logika berpikir matematika sebelum kalian terjun di sintak-sintak program. Jadi sintak itu kan perlu ketelitian matematis, sehingga ini sebagai dasarnya, sebagai prasyarat mata kuliah yang lain. Kalau tidak lulus mata kuliah ini, otomatis kalian tidak bisa mengambil mata kuliah lain yang berhubungan dengan logika berpikir matematika. Karena ini di awal, jadi ini adalah prasyarat untuk mengikuti mata kuliah yang lain. Kemudian turunan trigonometri, turunan yang menggunakan fungsi sin, cos, tangen, log, dan lain sebagainya. Kemudian turunan bertingkat. Turunan bertingkat itu artinya turunannya tidak hanya 1 kali, tetapi 2 kali turunan, 3 kali turunan, dan lain sebagainya. Kemudian setelah UTS kita masuk di integral. Jadi sebelum dari pertemuan 1 sampai 8 itu adalah turunan, kalau dari pertemuan 9 sampai 16 itu integral. Jadi integral juga ada bermacam-macam, integral tentu, integral tak tentu, integral parsial, integral trigonometri, dan nanti macam-macam integral yang lainnya. Jadi sebelum UTS itu turunan, setelah UTS itu diintegral. Boleh pakai buku apa saja. Yang penting punya pegangan referensi, ataupun cari di internet sangat banyak. Sekarang walaupun tidak punya buku, tetapi banyak sekali media-media pembelajaran di internet yang bisa di-download dan dipelajari.
seperti di YouTube ataupun di Google Scholar, itu kan kalian bisa mempelajarinya. Kemudian ini referensi. Referensi boleh pakai buku apa saja. Ini usulan referensi yang bisa dipakai kalau mau beli buku. Kalau yang atas ini jurnal penelitian saya. Jadi pasti ada hubungannya antara keeratan hubungan antara hasil belajar dan nilai mahasiswa. Jadi pasti nanti kalau jam belajarnya kalian lebih tinggi, maka itu akan berhubungan dengan hasil belajar kalian. Kemudian tentang kontrak kuliah, karena ini 100% pakai e-learning, yang pertama, materi-materi yang saya share di e-learning itu harus remotenku akeh no langsung kok wingi lho. di mute Kak. Bebel suaranya. Materi-materi yang saya share itu tolong semuanya di-download karena absennya juga dari sana. Kalian mendownload atau tidak itu akan terlihat di e-learning. Jadi kalau nanti mendownload itu akan tercentang di e-learning. Kalau tidak dipelajari, misalkan ada kuis, ada yang lain-lain tidak dipelajari, itu akan terlihat. Jadi kalian dianggap tidak absen. Karena absen juga masuk dalam kriteria penilaian. Jadi e-learning tolong tidak hanya dilihat saja, tetapi juga dipelajari ya. Kemudian yang kedua, tugas. Tugas semuanya pasti nanti melalui e-learning. Tugas harus dikumpulkan tepat waktu. Jadi misalkan deadline-nya besok jam 12 siang. Berarti setelah jam 12 siang, tugas itu sudah tidak bisa disubmit. Karena di e-learning ada cut-off-nya. Kalau itu sudah cut-off, berarti kalian sudah tidak bisa submit tugas lagi. Artinya, kalian nilai tugas tersebut kosong. Kecuali misalkan kalian sakit, ataupun ada kepentingan yang urgent, itu bisa izin. Tapi kalau tidak, maka tugas itu harus disubmit sesuai dengan deadline-nya. Karena kalau saya, entah dosen-dosen yang lain berbeda atau tidak, kalau di kuliah saya, tugas itu harus disubmit sesuai dengan ketentuan. Jadi kalau jam 12, ya jam 12 lebih 1 menit pun kalian sudah tidak bisa submit tugas. Paham nggih? Kemudian untuk UTS dan UAS nanti juga sama, pasti lewat e-learning. Biasanya UTS dan UAS kalau yang semester kemarin itu take home sistemnya. Jadi waktunya mungkin 1 minggu, nanti dikumpulkan pada tanggal yang sudah ditentukan. Jadi walaupun tugas, kuis, UTS, UAS itu juga harus dikumpulkan sesuai dengan deadline-nya. Kemudian apalagi ya? Absen sudah, tugas. Kalaupun ada izin, tidak ikut Zoom dan lain-lain, bisa melalui ketua kelas, nanti disampaikan ke saya atau bisa izin di grup. Izin itu dalam 16 kali pertemuan maksimal 2 kali. Jadi kehadiran itu 80%. Kalau melebihi 2 kali tanpa keterangan, berarti tidak bisa mengikuti UTS atau UAS. Itu. Ada pertanyaan tentang kontrak kuliahnya? Ada pertanyaan? Silahkan. Silahkan jika ada pertanyaan tentang kontrak kuliah dulu sebelum masuk ke materinya. Ketua kelasnya siapa? Apa PJMK? PJMK-nya siapa? Tes. Ngadu. Ngawur itu aku. Ketua kelas. Masuk kalian gak duit ketua kelas, Rek? Ketua kelasnya Firza, Bu. Siapa? Di Firza, Bu, ketua kelas. Firza, ketua kelasnya. Firza, Bu. Ketua kelasnya Firza. Saya, Bu. yang mana? Ketua PJ. Saya Firsada. Saya stop share dulu. Cek ketok arek-arek. Yang mana ketua kelasnya? Siapa jenenge? Saya, Bu, Firsada. Oh, ya, Firsada.
Nanti bisa japri saya biar saya simpan nomornya. Kalau misalkan ada pengumuman terkait, nanti saya umumkan melalui ketua kelas dulu ataupun di grup ya. Ini yang absen sudah 11 orang. Yang lain belum. Iki anak sing baru join. Ada yang enggak masuk kah? Seharusnya kan 13 ya absennya, Rek. Ada yang nggak bisa masuk itu Bu di grup WA. Bu. Di grup WA. Ya Bu, Dani Bu. Nah, Ya ini Bu. Dani katanya. Katanya Dani nggak bisa masuk. Koneksinya. Wah, ini nggak jumit pen, Mbak. Yang lain tadi kan nggak pakai kode-kode kan ya. Nanti Nggak pakai. iya langsung saya admit. Berarti kurang 1 orang saja ya yang belum hadir. Berapa orang yang belum hadir? Berapa orang yang belum hadir? 1. Aku gak hafal rahasiaan kalian. Tak absen Sudah ya? Bu, sudah semua Bu. Udah semua yang Dani Ya. tadi sudah. Sudah. Absennya kok 11. Yang belum siapa lagi? Tak panggil ya. Firsada. Firsada. Saya. Ya. Abdu. Ya, saya. Raisa. Ya. Ahmad Zaki. Temen di omah lah aku maskeran li. Kencan Bu, Oke. habis kencan tadi Bu, musisan Bu. Muhammad Sauki. Saya Bu. Ya. Dion Marcel. Saya Bu. Muhammad Iqbal. Saya, Bu. Mana? Saya, Bu. Oh iya. Muhammad Faris. Saya Bu, yang gelap. Muhammad Faris. Muhammad Irfan. Saya Bu. Ya. Buat Angelia. Ya. Dwi Eva Rianti. Ada yang belum saya absen kah? Masih 11, harusnya kan 13. Nulis di chat, Le. Apa jenenge? Chat. Oh, nggih. Kurang 2 ya? Siapa yang belum? Dani sama? Okta. Satunya siapa? Nanti saya koreksi sama anunya. Sekarang sambil nunggu teman-teman yang belum absen ini, kita mulai kuliah di pertemuan 1 ya. Refreshing tentang turunan. Mungkin ada yang lupa, mungkin ada juga yang ingat. Kalau ingat, alhamdulillah. Mungkin biasanya dulu nggak bisa, sekarang lupa. Mau. Octaviano, mana? Octaviano Aslia. Terus yang satunya lagi tadi siapa? Dani. Belum nulis, Dan. Di chat. Tinggal Dani saja. Berarti hadir semuanya. Saya mulai di turunan. Turunan itu nama lainnya adalah derivatif. Kelihatan ya? Share screen sana kelihatan kok enggak? Kelihatan Ya, Bu. Bu. Kelihatan. Nah, turunan itu sebuah fungsi f dari sebuah fungsi lain. Kita biasanya nyebutnya adalah f aksen. F ada petiknya 1 kalau turunan. Kalau integral nanti kita pakai simbol yang apa namanya seperti rantai. Itu kalau integral. Mungkin teman-teman ada yang ingat tapi membedakan integral sama turunan biasanya terbalik. Kalau turunan itu adalah f aksen. F aksen yang nilainya pada sembarang bilangan X dapat didefinisikan sebagai berikut. F aksen limit H mendekati 0, F X plus H min Fx per H. Ini fungsinya. Tapi karena kalian bukan orang matematika, kalian kan orang aplikatif. Jadi mempelajari turunannya tidak perlu membuktikan dari definisinya, tapi nanti langsung pada aplikasinya.
Karena kita memang belajar logika matematikanya saja. Kita masuk di teori-teori dalam turunan. Yang pertama adalah aturan fungsi konstanta. Konstanta itu bilangan. Misalkan ya, saya punya fungsi fx itu sama dengan c. Dengan c adalah suatu konstanta. Maka untuk sembarang x, f aksen x adalah 0. Misalnya saya punya fx-nya itu 5, angka 5, fx 5, berarti f aksennya adalah 0. Kalau misalkan saya punya fx-nya adalah 100 pun f aksen x-nya 0. Kalau saya punya fx-nya itu 5y, y kan bukan fungsi dari x. Jadi y itu tetap dianggap sebagai konstanta. Walaupun dia huruf ya, bukan angka, tapi y-nya itu adalah konstanta. Sehingga misalkan fx-nya adalah, saya tulis di Word ya. Biasanya saya ada pensil untuk nulis di laptop, tapi ketinggalan di rumah satunya, jadi belum saya bawa. Nanti pertemuan selanjutnya saya pakai gambar. Saya share di Word. Yang pertama, kelihatan enggak? Share kelihatan apa enggak? Word kosong kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Ya. Kelihatan. Aturan fungsi konstanta. Misalkan saya punya f kecil ya. Fx-nya itu adalah 5. Jadi f aksen x-nya ysnya adalah 0. Kalaupun saya punya f x-nya adalah 30y gitu ya. Y kan merupakan huruf bukan angka, tetapi fungsi saya bukan terhadap y, f-nya f kecil ya. Fungsi saya bukan terhadap y, tapi fungsi saya terhadap x. Sehingga y ini juga terbaca sebagai konstanta. Ini yang sering terlupakan oleh teman-teman mahasiswa. Biasanya walaupun 30y, nanti turunannya 30, tapi bukan. Karena dia fungsinya terhadap x, bukan terhadap y. Sehingga turunannya tetap 0. Beda kalau misalnya fx saya adalah 30x. Kalau fx saya 30x, berarti turunannya adalah piro rek? Piro rek? 30. 30. Kalau dia tergantung fungsinya. Kalau fungsi saya terhadap x, berarti yang terbaca variabel adalah x. Beda lagi kalau saya nanti menuliskan fy, berarti fungsi saya terhadap y. Jadi penggunaan fungsi tergantung definisi pada awalnya. Kalaupun misalnya nanti di latihan, di ujian, saya tidak menggunakan fungsi x, maka kita harus membaca fungsinya yang di awal dulu. Fungsi x atau fungsi y. Kalau fungsi x berarti yang terbaca variabel adalah huruf-huruf x. Kalau misalnya fungsinya fy, maka yang terbaca di fungsi ini adalah yang y. Kalau saya punya fy-nya adalah 30y, berarti f aksen y-nya adalah 30. Tapi f aksen x-nya, piro f aksen x-nya? 0, Bu. 0. Ya, tergantung variabel yang melekat di angkanya ya. Tergantung variabel yang melekat di konstanta. Terus saya lanjut ya.
konstanta, terus yang kedua aturan fungsi identitas. Jadi kalau X, maka F aksennya 1. Jadi kalau misalnya saya punya 5X, berarti turunannya adalah 5. Kalau saya punya 5.000X, berarti turunannya adalah 5.000, dan seterusnya. Yang paling penting yang ini, teori aturan pangkat. Kalau fx-nya x pangkat n, ini kan yang paling sering dipakai. Maka turunannya adalah n, n-nya ada di depan, x n min 1. Jadi misalkan saya punya 2x kuadrat, turunannya berapa? 2x kuadrat turunannya 4x. 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 4x pangkat 1. Kan pangkatnya awalnya 2 minus 1. Jadi 4x pangkat 1 boleh tidak ditulis. Ini masih gampang-gampang awal-awal. Belum ada turunan bertingkat dan lain-lain. Jadi ini refresh dulu. Terus ini pembuktiannya. Aturan kelipatan konstanta. Sama seperti tadi. Kalau misalkan saya punya 50x pangkat 3. 50x pangkat 3 berarti turunannya berapa? 50x kuadrat. 50. Nah, 3-nya ke 120. berarti 150x pangkat 2. Pangkatnya awalnya kan 3. 2. Oh. Saya tulis di Word lagi ya. Iya, Pak. Saya tulis di Word lagi. Bu, Kelihatan ya Word saya? Kelihatan enggak Word saya? Kelihatan, Bu. Ya. Kelihatan, Bu. Ya, Misalnya saya Dan- punya apa tadi? 50x pangkat 3 ya? ya, Iya, Bu. Bu. Misalnya saya punya 50x pangkat 3. Berarti 3-nya kan turun ke bawah. Berarti 3 dikali 50. 50. 3 kali 50. dikali 3 x pangkat 3 min 1. Kan n min 1. Jadi hasilnya adalah 150x pangkat 2. Ini masih muda awal-awal. Jadi ini aturan yang harus digunakan saat x-nya ada pangkat. Yang lain-lain juga banyak, nanti contohnya di belakang. Kemudian saya share lagi PPT-nya. Saya share PPT ini kalau kelipatan konstanta. Terus kalau ini penjumlahan. Kalau ada 2 suku, misalnya 50x kuadrat ditambah 10x pangkat 5 gitu ya. Itu kan ada 2 suku, suku 1 dan suku 2. Itu nanti diturunkan sendiri-sendiri. Jadi kalau pangkatnya tidak sama, berarti kan tidak bisa digabung. Kalaupun misalnya pangkatnya sama, dia bisa langsung dijumlahkan. Tapi kalau tidak sama, turunannya 1 per 1. Aturan selisih juga sama. Nah, yang berbeda agak panjang itu adalah aturan perkalian dan aturan pembagian. Kalau aturan perkalian, misalkan saya punya 10x dikali 15x pangkat 7. Jadi aturannya tidak boleh diturunkan satu-satu terus digabung gitu, enggak. Tapi turunannya adalah fx dikali g aksen x ditambah gx dikali f aksen x.
Jadi nanti G-nya kita turunkan dulu sendiri, F-nya juga kita turunkan dulu sendiri, sehingga kita mendapatkan FE kali G aksen X plus GX kali F aksen X. Nanti ada contohnya. Ini rumusnya dulu. Kemudian yang lebih panjang lagi, ini nggak usah. Hasil bagi. Kalau hasil bagi tadi perkalian itu kan cuma 2. Kalau ini dia ada 3 ruas. Jadi GX dikali F aksen X min Fx dikali G aksen X per G kuadrat X. Jadi kita cari dulu satu persatu F aksennya, kita cari G aksennya, baru kemudian kita cari G kuadrat X-nya. Jadi harus tahapannya tidak langsung, seperti misalkan 50X kuadrat langsung diturunkan, tidak. Tetapi kita harus mencari semua komponennya terlebih dahulu, baru kita bisa mensubstitusikan ke dalam persamaan ini agar hasil dari aturan hasil bagi itu didapatkan. Karena Zoom-nya kurang 5 menit lagi, ini saya batasi sampai sini. Nanti lanjut pertemuan selanjutnya ya. Ini di bawah, ini ada contoh. Contoh teori dalam turunan. Ada contoh konstanta. Ada contoh fungsi identitas. Kemudian ada aturan pangkat. Ada kelipatan konstanta, ada jumlah, ada selisih, ada perkalian, dan juga pembagian. Kalian pelajari semuanya dulu. Nanti contoh untuk perkalian dan pembagian saya lanjutkan di pertemuan yang kedua. Sekarang ini tolong dipelajari dulu, kalau perlu di-print. Nanti biar enak coret-coretnya saat pertemuan kedua, karena pertemuan kedua kan fungsinya lebih panjang. Sampai sini sebelum Zoom-nya berakhir, apakah ada pertanyaan? Silahkan, apakah ada pertanyaan? Ada, Bu. Nggak tahu apa yang ditanya. Ngerti apa gak ngerti sih, Rek? Sedikit ngerti, Bu. Ya, Alhamdulillah ngerti dan bingung, Bu. Tidak, Bu. Iya, Bu. Nah, terus. Makanya Alhamdulillah saya enggak ngerti. Nama Abdi saya itu nggak pernah tahu. Sampai sekolah piye? Mosok gak tahu mlebu. Lenglung kabeh, Bu. Pusing, Bu. Pas Sampai matematika kayak pray, ngeluh, Rek. aduh, Bu. Iya, Bu. Mati otai. Masuk dapat matematika, Bu. Hidup ini penuh. Ini adalah penambahan. dasarnya saja. Nanti kalau pemrograman tambah ngeluh. Enggak lah, semua itu bisa dipelajari. Semua itu dipelajari asal mau mempelajari. Ya, semua sudah difasilitasi, sudah gampang, bisa kuliah dari rumah dan lain-lain. Semoga bisa dimanfaatkan. Kalau males, yo gak iso-iso. Lek, semua materi sudah ada, internet pun sudah ada, ndak mau melajari ya tergantung individunya masing-masing. Kita kan tidak bisa memaksakan kehendak dosennya juga. Dosennya, mahasiswanya juga bukan cuma kelas ini saja. Semester ini ada 12 kelas. Ayo gimana? Kalian cuma berapa kelas? Jadi tolong kalaupun misalnya WA jok bengi-bengi, ono sing WA setengah 11 bengi tak ketakin. Wah, Abdu itu Abdu. WA itu ya jam kerja, jam 8, apa jam 7, apa sampai jam misalnya maghrib. WA jangan tengah malam, arek-arek iki mungkin kalian belum tahu, ya sekarang dikasih tahu. Kalau WA... Itu kan ada mengganggu, Taladu. Bengi-bengi. Oh, mengganggu. WA itu udah jam kerja. Aku nggak grup. WA itu kerja dan sebutkan nama dan asal prodi. Kami tidak mengajar pada satu prodi saja. Saya ngajar di 6 prodi. Yang nggak hafal kalian siapa. Tidak save juga nomor kalian. Saya nggak tahu siapa kalian yang WA saya. Jadi kalau WA sebutkan nama dan prodinya apa. Keperluannya apa. Tolong itu diingat ya.
Dosen walinya siapa? Bu Fitri. Bu Fitri, Bu. Ya. Fitri, Bu. Nanti mungkin pasti dibilangi sama Bu Fitri beberapa hal penting, tapi itu harus juga diingat sampai nanti lulus ya. Karena ini masih Iya, Bu. enak satu kelas 14 orang, ada yang satu kelas 80 orang, itu ya pasti enggak hafal. Aduh, tambah ngeluh. Pertemuannya kurang 2 menit lagi. Ada pertanyaan apa mboten? Dipelajari dulu ya. Kelihatannya lebih enak langsung, Bu. Langsung ya gak oleh ta sama pemerintah. Temen kata nanti. Aduh, katanya mau tanya, Bu. Iso-iso ya. Dipelajari ya PPT-nya. Pertanyaannya boleh Nggih, ditaruh di Ibu. forum diskusi e-learning. Ada forum diskusi. Ya. Bisa diketik di situ. Nanti saya jawab. Kemudian Nggih. kalau pertanyaan di WA pun boleh. Dan materi-materi itu dibaca loh ya. Ojo digurno tok. Siap. Dibaca, dipelajari. Nggih. Oke, ini kurang 1 menit lagi. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Sampai jumpa di Zoom selanjutnya. Semoga bisa dipahami pertanyaan-pertanyaannya. Tolong